Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Khairani, Fakultas Hukum semester 4. Saya akan mempresentasikan hasil pemahaman saya tentang hukum internasional yang berjudul Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional. Hukum internasional itu sendiri mengakui adanya yurisdiksi berdasarkan asas universal atau universal jurisdiction. Semua negara tanpa terkecuali dapat mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya berdasarkan asas universal. Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum. Yurisdiksi negara atau state jurisdiction tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan negara atau state sovereignty. Konsekuensi logis dari asas kedaulatan negara, karena negara memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam batas-batas teritorialnya atau territorial sovereignty. Pengertian yurisdiksi negara jauh lebih luas daripada pengertian kedaulatan negara, sebab tidak hanya terbatas pada apa yang dinamakan yurisdiksi teritorial. Sebagai konsekuensi adanya kedaulatan teritorial, akan tetapi juga mencakup yurisdiksi negara yang bukan yurisdiksi teritorial atau yurisdiksi ekstrateritorial atau ekstrateritorial jurisdiction yang eksistensinya bersumber dari hukum internasional seperti yurisdiksi negara pada jalur tambahan, J, landasan kontinen, laut bebas, ruang angkasa, dan sebagainya. Terminologi yurisdiksi akan sangat berkaitan dengan kedaulatan dan kewenangan negara-negara. Setiap negara berdaulat yang telah diakui pasti memiliki yurisdiksi untuk menunjukkan kewibawaannya pada rakyatnya atau pada masyarakat internasional. Diakui secara universal, baik setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur tindakan-tindakan dalam teritorialnya sendiri dan tindakan lainnya yang dapat merugikan kepentingan yang harus dilindunginya. Yurisdiksi negara dalam hukum internasional dapat lahir karena adanya tindakan 1. Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau menetapkan peraturan atau keputusan. 2. Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk memaksakan agar orang atau benda atau peristiwa menaati peraturan hukum yang berlaku. 3. Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili orang berdasarkan atas suatu peristiwa. Hak istimewa ekstrateritorial, yakni suatu istilah yang dipakai untuk menggambarkan suatu keadaan di mana status seseorang atau benda secara fisik terdapat di dalam suatu wilayah negara, tetapi seluruhnya atau sebagian dikeluarkan dari yurisdiksi negara tersebut oleh ketentuan hukum internasional. Yurisdiksi dapat digolongkan ke dalam prinsip-prinsip yurisdiksi sebagai berikut. 1. Yurisdiksi teritorial. Dalam hukum internasional dikenal adanya perluasan yurisdiksi teritorial atau the extension of territorial jurisdiction yang timbul akibat kemajuan iptek, khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi serta hasil-hasilnya. Kemajuan iptek ini ditampung dan diakomodasi oleh masyarakat dan hukum internasional guna mengantisipasi pemanfaatan dan penyalahgunaan hasil-hasil iptek ini
oleh orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran hukum maupun tindak pidana di dalam wilayah suatu negara. Dua, yurisdiksi personal. Dalam hukum internasional diakui atau dikenal adanya yurisdiksi personal atau yurisdiksi perseorangan atau personal jurisdiction. Suatu negara dapat mengklaim menyuridiksinya berdasarkan asas personal atau jurisdiction according to personality privilege. Yurisdiksi personal adalah yurisdiksi terhadap seseorang, apakah dia adalah warga negara atau orang asing. Tiga, yurisdiksi menurut prinsip perlindungan. Berdasarkan prinsip yurisdiksi perlindungan, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga-warga asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas, dan kemerdekaan negara. Penerapan prinsip ini dibenarkan sebagai dasar untuk penerapan yurisdiksi suatu negara. Latar belakang pembenaran ini adalah perundang-undangan nasional pada umumnya tidak mengatur atau tidak menghukum perbuatan yang dilakukan di dalam suatu negara yang dapat mengancam atau mengganggu keamanan, integritas, dan kemerdekaan orang lain. Misalnya, berkomplot untuk menggulingkan pemerintahannya, melundupkan mata uang asing, kegiatan spionase, atau perbuatan yang melanggar perundang-undangan imigrasinya. Yang keempat, prinsip yurisdiksi universal. Menurut prinsip ini, setiap negara mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Yurisdiksi ini lahir tanpa melihat di mana kejahatan dilakukan atau warga negara yang melakukan kejahatan. Lahirnya prinsip yurisdiksi universal terhadap jenis kejahatan yang merusak terhadap masyarakat internasional sebenarnya juga disebabkan karena adanya Badan Peradilan Internasional yang khusus mengadili kejahatan yang dilakukan orang perorangan atau individu. Dalam kaitannya dengan prinsip dasar kedaulatan negara, suatu negara yang berdaulat menjalankan yurisdiksi atau kewenangannya dalam wilayah negara itu. Berdasarkan kedaulatannya itu, maka dapat diturunkan hak kekuasaan atau kewenangan negara untuk mengatur masalah intern atau ekstern. Dengan kata lain, dari kedaulatannya itulah diturunkan atau lahir yurisdiksi negara. Dengan hak kekuasaan atau dengan yurisdiksi tersebut, suatu negara mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan negara itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya negara berdaulat yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional. Ya, baiklah, itulah hasil pemaparan saya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.